Hey guys, ketemu lagi dengan Koko. Kali ini Vivo ngasih flagship yang berasa banget upgrade-nya. Begitu pula di seri X80-nya. Punya dual flagship chip kamera yang dilengkapi CST Star Coating serta pengisian cepat 80 watt fast charge, bener-bener ngasih pengalaman sebuah smartphone flagship. Lalu apa saja sih bedanya dengan versi Pro-nya? Tonton videonya sampai habis ya. Jika ngomongin seri X, tentu nggak boleh luput dengan kualitas kameranya. Apalagi ZST Star Coating yang dipadu dengan sensor kamera IMX866 RGBW Ultra Sensing bisa dapat hasil yang jernih, tajam, dan kalaupun kurang cahaya bisa dihandle dengan baik. Nah, di sini bedanya. Dengan setup kamera 50 megapiksel Ultra Sensing kamera f1.49, 12 megapiksel portrait kamera f2.0, 12 megapiksel wide angle kamera f1.95. Sedangkan untuk selfie kameranya ada 32 megapiksel front kamera f2.45. Di hasil autonya saya bisa bilang ini keren banget. Dynamic range yang luas, detailnya juga oke, dan dalam menghadapi backlight pun juga bisa diandalkan. Warnanya cenderung natural kalau teman-teman mengaktifkan mode Zeiss. Kalau dimatikan, tone warnanya lebih saturate dan terlihat lebih gonjreng. Warna yang cocok ketika kamu mau posting di sosial media. Namun saya sendiri lebih suka yang natural seperti ini karena menampilkan warna aslinya. Menggunakan double set anti-reflection CG glass ngebuat foto di kondisi outdoor penuh cahaya gini jadi bisa ngeredus refleksi cahaya. Begitu pula di kondisi indoor yang minim cahaya. Noise-nya juga minim, ini dikarenakan adanya chip V1 Plus yang bisa meredus noise. Kalau direct langsung ke sumber cahaya juga minim akan flare, jadi hasilnya bener-bener oke. Begitu pula di mode wide-nya, hasilnya cukup lebar jadi bisa puas ambil foto pemandangan yang seperti ini. Hasilnya juga punya dynamic range yang luas, warnanya juga konsisten sama seperti di mode auto tadi. Noise-nya nggak ada jika di kondisi cahaya yang cukup dan minim distorsi. Bedanya cuman detailnya yang nggak sebagus auto tadi, tapi 12 megapiksel sudah bagus banget lah ya. Ke mode portrait saya suka banget dengan hasil fotonya ini. Gila, bokehnya tuh rapi dan berasa banget separasi blurnya tuh nggak kayak dibikin-bikin. Lebih nampak real kayak jepretan sebuah kamera profesional. Sedangkan di video, saya suka dengan hasil 4K 60 fps-nya. Detailnya tentu tajam dengan hasil yang tetap stabil. AI video enhancement juga jadi nggak overexposure ketika terang dan nggak terlalu gelap ketika minim cahaya. Buat record momen pun videonya tetap terbilang stabil, apalagi kamu juga bisa mengaktifkan mode Ultra Stabilization di pengaturan 1080p 60 fps. Makin terasa profesional lagi karena adanya mode cinematic video dengan aspek rasio 2,39 banding 1 dan hanya bisa berjalan di 1080p 24 fps saja. Blurnya terlihat natural serta flare yang berbentuk bulat. Walaupun memang ciamik sih, tapi kalau untuk pergerakan horizontal masih terasa draggingnya tuh. Mungkin next update bakal lebih baik lagi nih. Sayangnya kamera belakang yang superior itu nggak terlalu diikuti oleh kamera depannya. Kalau di hasil foto sih terbilang memang oke. Hasilnya juga punya detail yang tajam serta cukup mampu untuk menangani kondisi backlight. Beda hasilnya dengan hasil video. Di sini saya cukup kecewa karena hanya disematkan 1080p 30 fps saja. Padahal zaman sekarang banyak tuh konten kreator yang memanfaatkan kamera depan untuk perekaman video. Semoga ada update ya Vivo. Banyak ini anginnya kenceng, suara saya gimana. Sekarang saya mau aktifkan si noise cancellingnya nih. Nah, sekarang suara saya harusnya sih terdengar lebih jelas ya daripada tadi nggak mengaktifkan mode itu. Selain dari sisi kamera, beda selanjutnya di performa. Tentu Vivo ngasih performance yang nggak main-main juga. Dengan chipset MediaTek Dimensity 9000 berkekuatan octa-core up to 3,05 GHz, 12 GB plus 4 GB extended RAM, 256 GB ROM yang ditopang baterai sebesar 4500 mAh. Oke, langsung tes benchmark dulu aja kali ya. Pertama di Antutu bisa dapat skor 998 ribuan. Terus kedua di Geekbench 5 angka single core-nya di 1256 dan multicore di 3978. Lalu pengujian di 3D Mark White Live Extreme overall skornya di 2377, average FPS di 14,20 dan stability-nya 77%. Gimana kalau dipakai buat main game? Mulai dari game enteng dulu, Mobile Legends.
Di sini settingan rata kanannya hanya mentok di high, namun jelas secara gameplay lancar banget. FPS stabil di 60 fps dan tidak terasa ngedrop. Touchscreen responsif dan suhu cuman terasa hangat di bagian belakang. Playable banget lah. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 8% dengan suhu naik ke 40 derajat Celcius. Game kedua PUBG Mobile. Nampaknya Dimensity 9000 dapat bekerja dengan baik. Terbukti di sini saya bisa dapat settingan Ultra HD Ultra atau bisa ke smooth 90 fps. Asli, ini gameplaynya smooth banget. Bisa sampai rata-ratanya tuh 85 fps dengan minim banget frame drop. Hero-nya juga lancar, nggak ada delay. Apalagi dengan mengaktifkan eSport Mode jadi performa meningkat dan nggak ada gangguan dari notifikasi. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 10% dengan suhu naik ke 41 derajat Celcius. Game ketiga Genshin Impact. Settingan defaultnya memang di medium. Namun di pengujian kali ini saya setting rata kanan 60 fps. Di sini terasa masih playable, dalam 3 menit pertama bisa 50-an fps, tapi setelah rada lama turun ke rata-rata 45 fps dan terkadang frame drop di 30 fps ketika melawan musuh yang banyak dan mengeluarkan animasi. Dan dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 13% dengan suhu naik ke 44 derajat Celcius. Baterainya sendiri kami tes menggunakan PC Mark Battery Life, dapat 14 jam 25 menit untuk nonton YouTube, 1 jam baterainya berkurang 6%. Kami cas dari 2% ke 50% tuh butuh waktu 12 menit. Ke 100% butuh waktu 36 menit. Jadi terbilang irit dan isinya cepat pula. Dari pengujian tersebut kita bisa lihat kalau Dimensity 9000 itu powerful banget. Walaupun memang terasa tidak stabil jika di game yang berat. Namun dari segi suhu juga terjaga berkat Ultra Large Cooling Vapor Chamber dengan luas area 4285 mm persegi serta irit jika dipakai untuk penggunaan harian. Vivo X80 ini tongkrongannya juga keren. Menggunakan layar yang melengkung untuk sisinya dan notch kecil tepat di tengah. Saya jelas nggak ada komplain sama sekali lah. Layar berukuran 6,78 AMOLED 2400x1080 Full HD Plus, punya refresh rate up to 120Hz, bikin nonton video terasa ngejrengnya, terus juga pemakaian di outdoor pun juga nggak ada masalah. Didukung dengan dual speaker yang suaranya tuh cukup banget nemenin saya ketika nonton video. Saya sih secara overall desain dan layarnya tuh suka, nggak terlalu lebar dan nggak terlalu kecil. Buat genggaman tangan saya terasa pas gitu. Big case berbahan glass yang diberikan finishing fluoride edge matte bikin feel-nya tuh halus banget dan nggak mudah buat tinggalin bekas di jari. Modul kameranya sendiri dibingkai dengan frame yang cukup luas. Namun aman sih dari baretan karena berbahan keramik atau Vivo nyebutnya keramik cloud Windows design. Jadi nampak powerful gitu kameranya. Selain itu beberapa fitur yang menarik juga seperti in-display fingerprint di mana sensornya tuh responsif banget. Terus tentunya NFC multifunctionnya tuh bisa buat akses card atau pembayaran e-money gitu. Dibungkus dengan Vantage OS 12 yang menurut saya makin kesini tuh makin smooth dan makin kerasa simpelnya. Jujur sih saya penasaran dengan origin OS-nya Vivo. Tapi Vantage OS ini aja udah cukup untuk experience harian saya. So, kesimpulan secara overall, Vivo X80 ini memang berasa banget flagshipnya dari segala sisi. Mulai dari performa menggunakan Dimensity 9000, terus kamera dengan CST coatingnya, RAM dan ROM yang gede, serta layar A5 AMOLED dan didukung baterai 4500 mAh yang punya pengisian cepat 80 watt flash charge. Dijual dengan harga 11.999.000, saya rasa bisa banget kalau Vivo X80 ini jadi salah satu pilihanmu yang memang doyan fotografi. Mulai dari yang suka foto sampai bikin video. Walaupun dengan catatan kamera depannya hanya mampu 1080p 30 fps saja. Selebihnya Vivo X80 ini worth it banget lah buat kamu coba. So cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.